Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi merevisi target penurunan stunting yang semula pada tahun 2024 berada di bawah angka 14%, direvisi menjadi di bawah 20%. Target penurunan stunting di bawah 20% menjadi target pemerintah tahun 2024 sampai 2025. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 di Semarang, Jawa Tengah, mengatakan pemerintah selalu bekerja keras menyiapkan keluarga Indonesia menjadi keluarga berkualitas, sehat, dan memiliki daya saing. Salah satu langkah yang ditempuh yakni penurunan stunting nasional. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan stunting berada di bawah 14% pada 2024. Namun target ini direvisi menjadi di bawah 20% berlaku untuk tahun 2024 hingga 2025. Target penurunan stunting di bawah 20% mengikuti standar Sustainable Development Goals. Saya yakin walaupun mungkin target kita tidak bisa 14% tahun ini, gitu ya, Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan itu memang target terlalu ambisius. Gitu. Memang kita juga sebetulnya ingin mencapai, tapi paling tidak mudah-mudahan 2024 kita sudah berada di bawah 20% sesuai dengan ketentuan di Sustainable Development Goals. Jadi kita mentargetkan tahun 2025 stunting kita harus sudah berada di bawah 20%. Lebih lanjut, Menko Muhadjir juga melaporkan pemerintah masih berupaya mempercepat input pencatatan pelaporan gizi masyarakat berbasis elektronik di seluruh wilayah Indonesia, di mana hingga kini sudah 92,29% data yang masuk. Dengan demikian, saat data yang masuk mencapai 100% dapat digunakan sebagai basis penyusunan program penanganan stunting tahun berikutnya. Jadi target 95% balita seluruh Indonesia diukur, ditimbang, dan diintervensi. Stuntingnya insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik untuk tahun ini. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Pilkada harus bebas dari politik uang, ujaran kebencian, dan bentuk kecurangan lainnya. Masyarakat memiliki peran dalam menjadi pengawas partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam mengawasi, mencegah, dan menangkal pelanggaran Pilkada serentak 2024. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia meluncurkan pengawasan partisipatif Pilkada 2024 di Batam, Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda pilihan saat Pilkada 2024. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 mendatang. Laporan terkait pelanggaran Pilkada 2024 dapat disampaikan secara langsung, surat elektronik maupun media sosial. Pengawasan dan pelaporan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih nanti, yang bebas dari politik uang serta ujaran kebencian dan sara. Berkaitan dengan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan terbuka pintunya untuk menerima laporan Bapak Ibu semua. Siap. Dan kemudian kami harapkan seluruh laporan akan diterima oleh Bawaslu dan Bawaslu akan menanganinya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menggenjot pengembangan usaha peternakan kambing perah di masyarakat Yogyakarta. Pengembang biakan ini guna mendorong peningkatan produksi susu nasional agar mampu menekan angka impor susu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika mengunjungi Bumi Nararia Farm atau BNF di Sleman, Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024 menyebutkan pemerintah akan menggenjot pengembangan usaha peternakan kambing perah di masyarakat guna meningkatkan produksi susu nasional sekaligus menekan angka impor susu di Indonesia. Mentan menyebutkan kambing perah merupakan ternak perah alternatif yang cocok dikembangkan dan dapat diterima secara luas di masyarakat. Kambing perah dikenal memiliki keunggulan kandungan gizi lengkap dan mampu meningkatkan kecerdasan dan kesehatan. Selain itu, usaha ternak kambing perah ini relatif mudah dan cepat menghasilkan. Bumi Nararia Farm merupakan salah satu peternakan kambing perah terbesar di Indonesia yang memiliki 706 ekor kambing, yang terdiri dari 628 ekor kambing betina dan 78 ekor kambing jantan dengan luas area 18.000 meter persegi. Mentan juga mendorong agar wilayah lain di Indonesia dapat membuat tempat peternakan yang mirip seperti BNF agar Indonesia tidak lagi tergantung pada impor produk susu. Sebagaimana data dari BPS, produksi susu sapi perah lokal hanya mampu mencukupi sekitar 20% dari kebutuhan 4,4 juta ton susu dalam setahun. Kami hitung ya, ini kalkulator hitung sederhana. Kita impor 37 juta ton. Pak Didi menghasilkan 500 ton. 500 ton ya. Kalau itu dibagi, kita butuh penduduk Indonesia seperti Pak Didi 7.400. Selesai persoalan susu Indonesia. Sederhana masalahnya, ada Pak Arif. Ya kita carilah di tengah-tengah penduduk 278 juta penduduk Indonesia. Kita cari. Nanti kita cetak Pak Arif berikutnya, Pak Didi berikutnya. Kami undang hari Selasa, semua yang berpotensi kita kawal, kita kembangkan. Insentif apa, kebijakan apa yang kita harus berikan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik dalam rilis resmi 1 Juli 2024 menyatakan inflasi Indonesia secara tahunan semakin menyusut. Tercatat inflasi tahunan pada Juni lalu hanya sebesar 2,51%. Nilai ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,84%. PLT Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Imam Mahdi dalam siaran resmi BPS 1 Juli 2024 mengatakan tingkat inflasi secara tahunan atau year on year mengalami penyusutan. BPS mencatat tingkat inflasi tahunan pada Juni lalu sebesar 2,51%. Nilai ini lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 2,84%. Nilai inflasi juga lebih rendah jika dilihat secara tahun kalender. Tingkat inflasi secara tahun kalender mencapai 1,7% hingga Juni 2024, di mana angka ini lebih rendah dari posisi di bulan Mei yang sebesar 1,16% di bulan yang sama tahun lalu. Walau begitu, BPS juga mencatat tingkat indeks harga konsumen kembali mengalami penurunan atau deflasi secara bulanan pada Juni 2024. Deflasi pada Juni 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,8%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya atau bulan Mei yang sebesar 0,3%. Deflasi dipicu oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas ini juga menyebabkan deflasi pada bulan sebelumnya. Ketiga komoditas ini mengalami deflasi sebesar 0,49% dan memberikan andil 0,14% terhadap deflasi secara keseluruhan. Beberapa komoditas utama penyumbang andil deflasi pada Juni 2024 adalah komoditas bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan telur ayam ras, dengan masing-masing memberikan kontribusi terhadap deflasi yaitu sebesar 0,09%, 0,07%, 0,05%, dan 0,02%. Sementara itu pemirsa, BPS juga melaporkan angka penduduk miskin pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33 poin dibandingkan dengan Maret 2023. Penurunan ini terjadi akibat adanya pertumbuhan ekonomi makro yang positif hingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah periode Januari hingga Maret 2024. Badan Pusat Statistik mencatat angka penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33% poin bila dibandingkan dengan Maret 2023 menjadi 9,3% dari sebelumnya 9,36%. PLT Sekretaris Utama BPS Imam Mahdi dalam rilis BPS 1 Juli 2024 melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.
Penurunan ini dibagi berdasarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Dengan tingkat penurunan di pedesaan jauh lebih tinggi sebesar 0,43 persen poin dibandingkan di perkotaan yang mengalami penurunan hanya sebesar 0,20 persen poin. Imam juga menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi pada Maret 2024 ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, upah buruh lapangan usaha pertanian, hingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan Maret 2023, yaitu persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang. Setelah sempat meningkat pada masa pandemi sebelumnya, tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021. Adapun tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.